Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat Paskah berkah dalam. Hari ini kita memasuki masa Paskah minggu yang ke-6. Bacaan diambil dari Kisah Para Rasul bab 8 ayat 5 sampai 8, 14 sampai 17. Bacaan kedua dari surat Santo Petrus pertama bab 3 ayat 15 sampai 18 dan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 14 ayat 15 sampai 21. Kalau harus diberi tema, khotbah hari ini bertemakan karena menggembirakan kita mewartakan. Jadi, pengalaman Paskah, pengalaman bahwa Allah mencintai, Allah menebus dosa kita adalah pengalaman kegembiraan iman, pengalaman kebanggaan, pengalaman mongkok bahwa aku adalah pribadi yang dicintai oleh Tuhan. Dan itu yang mendorong kita untuk kemudian aku mau bercerita karena aku gembira. Aku mau bersaksi karena aku mengalami. Saya akan memulai dengan satu cerita. Saya diundang oleh keluarga yang sederhana dari paroki kami untuk merayakan, untuk syukuran, untuk kondangan karena anaknya merayakan sakramen perkawinan. Sesuatu yang menarik dari undangan yang saya baca adalah demikian. Kami tidak menerima sumbangan dalam wujud apapun. Ini menarik karena agak berbeda dengan pada biasanya undangan atau pesta-pesta resepsi perkawinan. Pada suatu kesempatan lain saya bertanya, kenapa keluarga ini tidak menerima sumbangan? Saya tahu bahwa ini keluarga yang mungkin membutuhkan dalam arti tertentu. Dan mereka menerangkan dengan jernih bahwa kami bersyukur dan bersuka cita karena anak kami telah menikah seiman. Dan kami merayakan syukur ini dengan mengundang semua tamu supaya boleh mengalami syukur kami bersama-sama tanpa harus merasa menyumbang atau memberi sesuatu. Bacaan pertama dengan sangat jelas menggambarkan situasi gembira para rasul, sehingga mereka tidak merasa kelelahan untuk dari kota ke kota menyapa jemaat. Sangat luar biasa, dan situasi kegembiraan dalam mewartakan ini sangat berbeda ketika mereka merasa bahwa gurunya kalah di kayu salib. Mereka ngelentruk, murung, mengunci pintu, malu dengan orang Yahudi yang mengolok-olok mereka, dan mereka sungguh tidak punya pengharapan. Baru kemudian ketika Roh Allah menyapa mereka dalam Pentakosta, mereka kemudian berkobar-kobar dan paham, dan kemudian bergembira karena pengalaman boleh bersama dengan Tuhan Yesus yang menebus, dan kemudian mereka kemana-mana untuk mewartakan. Luar biasa. Ketika di Yerusalem banyak penganiayaan, mereka keluar kota. Bukan karena takut, tetapi eman-eman bahwa pengalaman tentang Tuhan ini hilang begitu saja. Maka mereka keluar kota untuk memberi kesaksian dan mewartakan karena ada pengalaman menggembirakan. Sepenggal dari bacaan pertama, diceritakan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua menerima apa yang diberitakannya itu dengan bulat hati. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak orang lumpuh juga dan orang timpang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Jadi suasananya penuh kegembiraan karena pengalaman iman akan Roh Kudus yang selalu menyertai para rasul dan mengubah hidup
banyak orang untuk bertobat dan mengikuti Kristus. Para murid yang kemudian menjadi rasul pewarta masih ingat apa yang selalu dipesankan oleh Tuhan Yesus kepada mereka ketika bersama-sama. Yang hari ini dikutip oleh Yohanes dalam Injilnya. Dikatakan demikian, "Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya." Jadi para rasul mengalami Roh kebenaran, Roh Kristus, Roh Allah, Roh Kudus yang selalu bersama-sama dengan mereka. Maka mereka tidak takut, mereka bergembira, mereka bersuka cita dan mewartakan iman, mewartakan firman itu kepada siapapun supaya semakin banyak orang percaya dan menerima urapan Roh Kudus yang sama. Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita rasakan gerakan Roh Allah dalam diri kita dalam aneka bentuk. Kadang-kadang kita merasa, enggak, tapi aku tidak ngapa-ngapain. Oh, Anda sudah berbuat banyak, Anda sudah mengabdi banyak, Anda sudah mengalami banyak, tetapi sering itu tidak diangkat dalam kesadaran karena menjadi serba otomatis, dan itu baik. Tetapi menyadari dan kemudian bersyukur dan kemudian memperbaiki dan kemudian mewartakan dalam kegembiraan supaya semakin banyak orang mengimani Tuhan adalah hal yang bagus. Dan itulah perutusan para rasul, itulah perutusan kita sampai hari ini. Dan itulah warta iman pada hari Paskah, pada hari Minggu Paskah yang ke-6 ini untuk saya dan untuk Anda. Ayo tetap berkobar, mewartakan Tuhan dalam aneka bentuk. Pada lingkup yang kecil, pada keluarga, pada sahabat, pada aneka kesempatan untuk terlibat. Allah memberkati. Amin. Mari berdoa. Kemuliaan bagimu ya Allah, Bapa yang Maha Kuasa, karena Engkau dalam Roh Kudus yang kami alami selalu mengobarkan kami untuk terus memberitakan kebaikan-Mu karena kami mengalami Engkau yang begitu baik. Demikianlah para rasul-Mu mengalami pengalaman yang sama sehingga gereja-Mu tumbuh sejak pada mulanya. Ada banyak pekerjaan, pelayanan, pewartaan, kesaksian bahwa kami adalah orang-orang pilihan-Mu yang sewajarnya kami baik kepada sesama, kami sungguh berbagi kepada sesama, kami bersaksi akan iman kami dalam wujud-wujud yang konkret. Berkatilah kami, berkatilah keluarga, berkatilah gereja-Mu, berkatilah setiap pribadi. Gerakkanlah dengan Roh-Mu setiap pribadi untuk saling peduli pada saat-saat yang membutuhkan kepedulian ini demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersama-Mu dan bersama Roh-Mu. Kita semua menerima berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.